Shalom, sobat sharing yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan memulai saat teduh kita. Mari kita bersatu hati untuk menyembah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan bersatu teduh. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau urapi setiap kami, agar kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam hidup kami. Apa menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami lebih sungguh, oleh karena kami mengasihi Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan program saat teduh ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Buah kebaikan. Pada tahun 1921, dua pasang suami istri dari Stockholm, Swedia, menjawab panggilan Tuhan untuk melayani misi penginjilan di Afrika. Kedua pasang suami istri ini menyerahkan hidupnya untuk mengabarkan Injil dalam suatu kebaktian pengutusan. Mereka terbeban untuk melayani negara Belgian Kongo yang sekarang bernama Zaire. Mereka adalah David Vlut dan istrinya Sue, serta Joel Erikson dan istrinya Bertha. Setelah tiba di Zaire, mereka melapor ke kantor misi setempat. Lalu dengan menggunakan parang, mereka membuka jalan melalui hutan pedalaman yang dipenuhi nyamuk malaria. David dan Sue membawa anaknya David Junior yang masih berumur 2 tahun. Dalam perjalanan, David Junior terkena penyakit malaria. Namun mereka pantang menyerah dan rela mati untuk pekerjaan Injil. Tiba di tengah hutan, mereka menemukan sebuah desa di pedalaman. Namun penduduk desa ini tidak mengizinkan mereka memasuki desanya. Tak boleh ada orang kulit putih yang boleh masuk ke desa. Dewa-dewa kami akan marah. Demikian kata penduduk desa itu. Di desa Endolera itu mereka ditentang habis-habisan oleh kepala suku yang khawatir kehadiran orang-orang kulit putih ini membuat dewa-dewa setempat murka. Jadi didirikan sebuah pondok dari lumpur, kira-kira 750 meter di luar desa. Karena tidak menemukan desa lain, mereka akhirnya terpaksa tinggal di hutan dekat desa tersebut. Setelah beberapa bulan tinggal di desa itu, mereka menderita kesepian dan kekurangan gizi.
Selain itu, mereka juga jarang mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan penduduk desa. Setelah 6 bulan berlalu, keluarga Erikson memutuskan untuk kembali ke kantor misi. Namun keluarga Flood memilih untuk tetap tinggal. Apalagi karena saat itu Sui baru hamil dan sedang menderita malaria yang cukup buruk. Di samping itu, David juga menginginkan agar anaknya lahir di Afrika. Dan ia sudah bertekad untuk memberikan hidupnya untuk melayani di tempat tersebut. Selama beberapa bulan, Sui mencoba bertahan melawan demamnya yang semakin memburuk. Namun di tengah keadaan seperti itu, ia masih menyediakan waktu untuk melakukan bimbingan rohani kepada seorang anak kecil penduduk asli dari desa tersebut. Anak kecil itulah satu-satunya kontak dengan penduduk lokal yang diizinkan menjual telur dan daging ayam seminggu 2 kali. Dan kemudian disambut dengan senang hati, dibimbing kepada Kristus. Dapat dikatakan, anak kecil itu adalah satu-satunya hasil pelayanan Injil melalui keluarga Flood ini. Saat Sui melayaninya, anak kecil ini hanya tersenyum kepadanya. Penyakit malaria yang diderita Sui semakin memburuk sampai ia hanya bisa berbaring saja. Tapi bersyukur bayi perempuannya berhasil lahir dengan tidak kekurangan suatu apapun. Namun Sui tidak mampu bertahan. Seminggu kemudian keadaannya sangat buruk, dan menjelang kepergiannya, ia berbisik kepada David, "Berikan nama Aina kepada anak kita." Lalu ia meninggal. David amat sangat terpukul dengan kematian istrinya, dan timbul kekecewaan yang sangat dalam di dalam hatinya. Dengan emosi yang tidak terkontrol, David berseru, "Tuhan, mengapa kau izinkan hal ini terjadi? Bukankah kami datang kemari untuk memberikan hidup kami dan melayani Engkau? Istriku yang cantik dan pandai sekarang telah tiada. Anak sulungku kini baru berusia 3 tahun dan nyaris tidak terurus. Apalagi si kecil yang baru lahir. Setahun lebih kami ada di hutan ini, dan kami hanya memenangkan seorang anak kecil yang bahkan mungkin belum cukup memahami berita Injil yang kami ceritakan. Kau telah mengecewakan aku, Tuhan. Betapa sia-sianya hidupku." Kemudian David kembali ke kantor misi Afrika. Saat itu David bertemu lagi dengan keluarga Erikson. David berteriak dengan penuh kejengkelan, "Aku akan kembali ke Swedia. Aku tidak mampu lagi mengurus anak ini. Aku ingin menitipkan bayi perempuanku kepadamu." Kemudian David memberikan Aina kepada keluarga Erikson untuk dibesarkan. Sepanjang perjalanan ke Stockholm, David Flood berdiri di atas dek kapal. Ia merasa kesal kepada Tuhan dan menceritakan kepada semua orang tentang pengalaman pahitnya, bahwa ia telah mengorbankan segalanya tetapi berakhir dengan kekecewaan. Ia yakin bahwa ia sudah berlaku setia, tetapi Tuhan membalas hal itu dengan cara tidak mempedulikannya. Setiba di Stockholm, David Flood memutuskan untuk memulai usaha di bidang impor. Ia mengingatkan semua orang untuk tidak menyebut nama Tuhan di depannya.
David akhirnya terjatuh pada kebiasaan minum minuman keras. Tidak lama setelah David Flood meninggalkan Afrika, pasangan suami istri Erikson yang merawat Aina meninggal karena diracun oleh kepala suku dari daerah tempat mereka melayani. Selanjutnya, si kecil Aina diasuh oleh Arthur dan Anna Burke. Keluarga ini membawa Aina ke sebuah desa yang bernama Masisi, utara Kongo. Di sana Aina dipanggil Angie, dan si kecil Angie segera belajar bahasa Swahili dan bermain dengan anak-anak Kongo. Pada saat-saat sendirian, si Angie sering bermain dengan hayalan. Ia sering membayangkan bahwa ia memiliki 4 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan, dan ia pun memberi nama kepada masing-masing saudara hayalannya itu. Saat Angie beranjak dewasa, ia mendapat kiriman majalah Kristen dengan berbahasa Swedia di kotak suratnya. Saat ia melihat sebuah halaman di majalah tersebut, ia terhenti kaget karena foto-foto yang ada di majalah tersebut. Ada sebuah kuburan primitif dengan salib putih, dan di salib tertulis nama Swi Flood. Angie pun spontan beranjak ke mobilnya dan pergi menemui seseorang yang bisa menerjemahkan artikel berbahasa Swedia tersebut. Kemudian penerjemah itu membacakan dengan ringkas bahwa dulu ada pasangan suami istri misionaris yang datang ke Afrika yang memperkenalkan Yesus kepada seorang bocah laki-laki. Suami istri ini dikaruniai seorang anak perempuan, tetapi ibunya meninggal dunia setelah beberapa hari melahirkannya. Namun melalui anak kecil yang pernah dibimbing Swi Flood, Tuhan telah menyelamatkan 600 orang Zaire. Ketika si bocah tersebut beranjak dewasa, ia mendirikan sebuah sekolah di desanya tersebut. Dan oleh semangat belas kasihan Kristus yang ia peroleh dari Swi, kini ia telah menjadi pemimpin dari gereja Pentakosta di Zaire dan memimpin 110.000 orang Kristen di Zaire. Sejak itu Angie pun berusaha mencari tahu tentang ayahnya, tetapi sia-sia. Angie menikah dengan Dewey Hurst yang kemudian menjadi presiden dari sekolah Alkitab Northwest Bible College. Sampai saat itu Angie tidak mengetahui bahwa ayahnya telah menikah lagi dengan adik Swi yang tidak mengasihi Allah dan mempunyai 5 anak, 4 putra dan 1 putri, tepat seperti hayalan Angie. Suatu ketika sekolah Alkitab memberikan tiket kepada Angie dan suami untuk pergi ke Swedia. Ia mengambil kesempatan ini untuk mencari ayahnya. Saat tiba di London, Angie dan suaminya berjalan kaki dekat Royal Albert Hall. Di tengah jalan mereka melihat suatu pertemuan penginjilan. Lalu mereka masuk dan mendengarkan seorang pengkhotbah kulit hitam yang sedang bersaksi bahwa Tuhan sedang melakukan perkara besar di Zaire. Hati Angie terperanjat. Setelah selesai acara, ia mendekati pengkhotbah itu dan bertanya, "Pernahkah Anda mengetahui pasangan penginjil yang bernama David dan Swi Flood?" Pengkhotbah kulit hitam ini menjawab, "Ya, Swi adalah orang yang membimbing saya kepada Tuhan waktu saya masih anak-anak. Mereka memiliki bayi perempuan, tetapi saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang." Angie segera berseru, "Sayalah bayi perempuan itu. Saya adalah Angie, Aina." Mendengar seruan itu, Ruhigita Ndagora, si pengkhotbah kulit hitam itu,
segera menggenggam tangan Angie dan memeluk sambil menangis dengan sukacita. Angie tidak percaya bahwa orang ini adalah bocah yang dilayani ibunya. Ia bertumbuh menjadi seorang penginjil yang melayani bangsanya. Dan pekerjaan Tuhan berkembang pesat dengan 110.000 orang Kristen, 32 pos penginjilan, beberapa sekolah Alkitab, dan sebuah rumah sakit dengan 120 tempat tidur. Esok harinya, Angie meneruskan perjalanan ke Stockholm, dan berita telah tersebar luas bahwa mereka akan datang. Setibanya di hotel, ketiga saudaranya telah menunggu mereka di sana. Dan akhirnya Angie mengetahui bahwa ia benar-benar memiliki 5 saudara. Dan ia bertanya kepada mereka, "Di manakah David, kakakku?" Mereka menunjuk seorang laki-laki yang duduk sendirian di lobi. David Junior adalah pria yang nampak kering, lesu dan berambut putih. Sama seperti ayahnya, ia pun diliputi kekecewaan, kepahitan, dan hidupnya berantakan oleh alkohol. Karena Angie bertanya tentang kabar ayahnya, David Junior menjadi marah. Ternyata semua saudaranya membenci ayahnya dan sudah bertahun-tahun tidak membicarakannya. Lalu Angie pun bertanya, "Bagaimana dengan saudara perempuanku?" Tidak lama kemudian, saudara perempuan itu datang ke hotel dan memeluk Angie. "Sepanjang hidupku aku telah merindukanmu. Biasanya aku membuka peta dunia dan menaruh sebuah mobil mainan yang berjalan di atasnya. Seolah-olah aku sedang mengendarai mobil untuk mencarimu kemana-mana." Saudara perempuan itu juga telah menjauhi ayahnya, tetapi ia berjanji untuk membantu Angie mencari ayahnya. Setelah menemukan ayahnya, ia terlihat di dalam ruangan yang penuh dengan botol minuman. Di sudut ruangan nampak seorang berbaring di ranjang kecil, yaitu ayahnya yang dulunya adalah seorang penginjil. Ia berusia 73 tahun dan menderita diabetes, stroke, dan katarak menutupi kedua matanya. Angie jatuh di sisinya dan menangis, "Ayah, aku adalah si kecil yang kau tinggalkan di Afrika." Sesaat orang tua itu menoleh dan air mata pun membasahi matanya. Lalu ia berkata, "Aku tidak pernah bermaksud membuangmu. Aku hanya tidak mampu untuk mengasuhmu lagi." Angie pun menjawab, "Tidak apa-apa ayah, Tuhan telah memelihara aku." Tiba-tiba wajah ayahnya menjadi gelap. "Tuhan tidak memeliharamu." Dan ia pun mengamuk. "Ia telah menghancurkan seluruh keluarga kita. Ia membawa kita ke Afrika lalu meninggalkan kita. Tidak ada satupun hasil di sana. Semuanya sia-sia belaka." Angie kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang pengkhotbah kulit hitam dan bagaimana perkembangan penginjilan di Zaire. Penginjil itulah si anak kecil yang dahulu pernah dilayani oleh ayah dan ibunya. Sekarang semua orang mengenal anak kecil si pengkhotbah itu dan kisahnya telah dimuat di semua surat kabar. Saat itu Roh Kudus turun ke atas David Flood. Ia sadar dan tidak sanggup menahan air mata lalu bertobat. Tak lama setelah pertemuan itu, David Flood meninggal, tetapi Tuhan telah memulihkan semuanya, kepahitan hati dan kekecewaannya. Ketika kita berbuat baik adalah ibaratnya seperti seorang petani yang sedang menabur benih.
akan butuh waktu, ketekunan, dan juga proses hingga dapat menuai hasil pada akhirnya. Terkadang kebaikan yang kita lakukan seolah-olah tidak membuahkan hasil. Namun dikatakan dalam Galatia 6 pasal 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berbuat baik dengan kasih tanpa syarat tidaklah mudah. Namun sangat bisa kita lakukan ketika kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kita berbuat baik dan mengasihi sesama sebagai bentuk kasih kita kepadanya. Tidak ada yang sia-sia ketika perbuatan baik yang kita lakukan tidak mendapat respon atau balasan yang semestinya. Ingatlah bahwa Tuhan sedang tersenyum melihatmu, dan itulah upahmu, yaitu sudah menyenangkan hatinya. Ketika kita berbuat baik, janganlah mengharapkan balasan sehingga kita tidak mudah kecewa. Berbuat baiklah karena kasih Tuhan yang terlalu besar untuk dinikmati sendiri. Oleh karena itu kita bagikan kepada orang lain dengan cara berbuat baik, agar orang lain pun dapat merasakan kasih Tuhan seperti yang kita rasakan melalui hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami untuk dapat selalu berbuat baik kepada setiap orang yang Kau izinkan boleh ada di sekitar kami. Kiranya kami bisa selalu memancarkan kebaikan-Mu kepada setiap orang, sehingga orang dapat merasakan kasih-Mu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk membagikan kasih-Mu dengan berbuat baik kepada sesama kami. Kiranya Kau jauhkan kami dari perasaan kecewa maupun putus asa ketika kami melakukan perbuatan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami selesai untuk bersaat teduh hari ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa di saat teduh berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.